untuk kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita lihat dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya tuh mobil ini Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, di depan saya ini adalah sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2017 tipe G. Ya, jadi rencananya hari ini saya mau bahas-bahas nih mengenai Toyota Avanza tipe G ini. Jadi mungkin teman-teman yang lagi juga mulai mau cari-cari mobil second yang berkualitas, mungkin video ini bisa bermanfaat untuk referensi teman-teman yang lagi kebetulan cari-cari mobil second. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa yang baru mampir, subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan informasi terupdate dari channel ini. Oke, let's do it. Oke, langsung aja kita bahas mobilnya. Jadi ini mobil merupakan mobil yang sangat digemari dan memang penjualannya sangat laku sekali di Indonesia ini, karena memang dari desainnya yang memang menarik, terus kabin yang luas bisa mengangkut lebih dari 5 orang ya. Kalau saya dengar kemarin itu 7 orang, jadi 7 seater ya teman-teman. Oke, jadi kita bahas aja langsung dari depannya nih. Seperti ini looknya. Yang membedakan dengan tipe ini kan ada beberapa tipe ya, kalau nggak salah ini ada tipe E, ini tipe G, terus di atasnya lagi ada Veloz ya. Kalau tipe yang terendah yaitu tipe E, dia bagian grillnya dia belum chrome seperti ini ya. Kalau yang tipe G ini dia sudah chrome seperti itu. Terus lihat dari desain lampunya, dia sudah multi reflektor ya, meskipun masih halogen ya. Bentuknya seperti ini teman-teman, mirip-mirip trapesium tapi tetap kelihatan keren ya. Bawahnya grill bumpernya bentuknya seperti ini. Terus juga dilengkapi dengan fog lamp yang masih halogen juga ya. Nah, yang membedakan dengan tipe sebelumnya, untuk Avanza yang tipe G ini yang 2017 ini grillnya lebih besar, jadi kelihatan lebih garang aja gitu, lebih gagah ya teman-teman. Dan dia tuh kisi-kisi grillnya tuh lebih besar, kelihatan ya rongga-rongganya ya. Untuk pendinginan mesin ini bagus banget, tapi memang ada sedikit kelemahannya. Kalau teman-teman jalan di tempat kerikil atau mungkin ada mobil truk yang bawa kerikil, yang bisa kemungkinan kerikilnya mental ke bagian dalam sini nih, rentan terkena batu-batu kecil gitu ya. Jadi memang harus hati-hati, karena kalau enggak ya ini bagian kondensor atau radiator lah yang pertama kali kena. Terus di bagian tengahnya seperti teman-teman lihat di sini adalah logo besaran Toyota. Oke, seperti ini desain dari depan. Gimana menurut teman-teman? Masih keren lah ya. Ya, oke, kita bahas ke samping. Ya, untuk samping seperti ini teman-teman. Ya, kita lihat bannya di sini. Yang membedakan dengan yang tipe Veloz, kalau yang Veloz dia 15 ringnya, sementara ini ringnya ring 14. Dia masih ini bannya sih pakai Bridgestone ya. Bridgestone profilnya itu 185/70 R14. Ya, kalau yang tipe terendahnya dia masih kaleng. Untuk yang depan pengeremannya sudah pakai ventilated disc brake. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, di bagian samping untuk emblemnya di sini dual VVT-i. Memang mesin ini mesin 1300 ya teman-teman, 1300 cc yang sudah didukung dengan sistem dual VVT-i. Yang pasti mobil ini lebih efisien daripada generasi sebelumnya. Ya, untuk informasi aja buat teman-teman, ini adalah Avanza generasi ketiga ya. Jadi ini adalah generasi ketiga, dan memang setelah ini ada lagi ya. Ada lagi yang berikutnya, dan yang terakhir adalah generasi yang terbaru, dia sudah menggunakan front wheel drive. Sementara ini masih pakai penggerak roda belakang. Ya, untuk spionnya sudah dilengkapi dengan sen di batoknya ya. Batok. Dan ini belum retract ya, masih manual. Ini dari samping. Nah, di situ sudah ada side body molding ya. Jadi kelihatan lebih manis lah ya. Terus untuk buka pintunya dia chrome dan sistemnya model tarik seperti ini. Ya, kita bergeser sedikit ke belakang.
Ya untuk dimensinya mobil ini memang kelihatan lebih besar ya. Seperti ini teman-teman, kelihatan kan? Untuk ground clearance-nya juga tinggi, sekitar 200 mm lah ya. Kalau untuk panjang nih hampir 4 meter lebih. Ya oke, di bagian untuk roda belakangnya dia masih pakai tromol. Jadi depan disc brake, yang belakang tromol. Untuk ya di sini mesin bensinnya tuh di sebelah kanan. Ya, kita masih bahas interior dulu, eksterior dulu ya. Ini dari look dari belakangnya seperti ini. Ya, sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, ini jadi lebih sporty dan keren lagi kelihatannya ya. Sudah ada rear wiper, cuman belum ada rear diffuser. Polos kaca belakangnya. Lihat lampu remnya dia tegak ya, vertikal. Kemudian membelok di bagian ini, menyudut di bagian sini. Jadi ini masih semuanya bohlam. Kalau ini hanya reflektor aja, yang belakang juga reflektor seperti itu. Dan ini garnish chrome yang menambah kesan manis di bagian belakang. Dan seperti biasa, logo kebesaran Toyota. Di sini tipe G Avanza. Untuk desain belakang seperti ini teman-teman. Oke, masih kelihatan oke ya. Kita berputar. Nah, ini dari samping kiri. Nanti kita bahas interiornya ya. Apa aja sih yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Kita masuk. Nah, teman-teman, informasi aja buat teman-teman. Kuncinya masih seperti ini. Ya, dia remote-nya menyatu dengan anak kuncinya. Jadi ada dua tombol, tombol buka dan tombol buka kunci dan kunci. Oke, kita buka. Nah, ini desain untuk interiornya. Kita mulai dari bagian door trimnya. Door trimnya itu kelihatannya mewah ya teman-teman. Ini sudah di red trim ya. Jadi joknya udah makin mewah lagi dengan balutan kulit. Ini permanen kalau nggak salah nih ya. Jadi bukan, nggak tahu dalamnya, kayaknya masih orinya masih ada di bagian dalam ya. Dan yang keren lagi ini bagian sininya ya. Ini warnanya coklat gelap hitam ya. Jadi lebih kelihatan mewah. Terus ini masih hard plastik ya. Framingnya tuh nih abu-abu dan di sininya lebih gelap lagi abu-abunya. Oke, di sampingnya ada door pocket, ada buat cup holder dan di situ ada speaker. Oke, seperti itu layoutnya. Ya, untuk kelengkapan di bagian di pintu sebelah kanan dia hanya ada 4 tombol atau 5 ya, dengan window lock, sini auto untuk yang bagian kanan dan yang lainnya dia seperti biasa. Ini door handle-nya. Nah, yang menarik sih menurut saya di sini desain untuk dashboardnya. Jadi dia pakai 2 warna ya. Yang atasnya abu-abu gelap dan ini coklat. Seperti itu. Di sini untuk pengaturan mirrornya, ini untuk alarm, dan ini masih pakai anak kunci ya, belum start stop engine. Ini kisi AC-nya, dia nggak buka tutup, dia hanya bisa diarahkan aja semburannya, arah anginnya maksudnya. Oke, untuk kursi dia hanya reclining dan sliding, tapi untuk duduk di sini nyaman banget ya. Jadi badan terasa tertopang dengan kursi ini dengan sangat nyaman ya. Untuk kelengkapan di bagian instrumen clusternya, kelihatan teman-teman di situ speedometernya keren sih desainnya tuh ya. Ada aksen chrome ya, abu-abu metalik atau apalah itu chrome, terus ada merah-merahnya di sini ya. Terus kita cek ya, kita lihat apa aja sih di bagian dalam ini. Nah, itu teman-teman, agak silo nih. Nah, di bagian kanan ini ada MID ya. Mobil ini sudah 66.000 kilo ya. Nah, ini untuk trip A, trip B, average-nya itu ya, konsumsi bahan bakarnya rata-rata 10,6. Terus ini range ya, terus ini eco ya. Informasinya itu aja di MID kecil ini, dan yang pasti ada ukuran bensin di situ.
Ini tampilannya. Untuk tachometernya, ini speedometernya, ada indikator untuk buka pintu, EPS, parking, untuk seat belt, baterai, engine check, oli, seperti biasa. Oke, untuk steeringnya dia soft touch dan dia ada aksen warna bukan silver sini, lebih ke abu-abu tapi abu-abu metal ya, gitu ya. Ada logonya dan di sini dual airbag. Seperti itu. Oke, kita masuk ke instrumen cluster atau bagian tengahnya ya. Nah, yang membedakan dengan tipe sebelumnya, di sini sudah dilengkapi dengan entertainment system yang sangat mumpuni ya. Jadi teman-teman di sini touchscreen, layarnya lebar ya, sekitar 6 inci kalau nggak salah ya. Sudah support Bluetooth, terus kita lihat ada apa aja di sini. Oh, ini. Nah, untuk aplikasi. Nah, ini teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk kisi-kisi AC seperti biasa ya. Terus di sini airbag, di sini glove boxnya dia masih belum soft opening. Terus di bagian kiri layoutnya seperti itu teman-teman. Oke, Twitter sebelah sana, dan untuk atasnya di sini ada lampu. Terus di sini belum day night view ya, tidak ada day night view-nya. Untuk sun visornya dia ada kaca vanity mirror. Untuk bagian kanan dia kosong, tidak ada card holdernya juga nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Ke bagian tengahnya lagi di sini ada lampu hazard dan ini ada untuk AC. AC-nya masih sistem putar ya, belum digital teman-teman. Dan ini untuk pengaturan arah sembur, dia 2. Oh, ini bukan arah sembur tapi sirkulasi udara ya. Kalau ini menutup, ini buka, dan ini untuk temperaturnya, belum ada heaternya. Oke, turun ke bawah lagi, di sini ada untuk outlet lighter ya, 12 volt seperti biasa, bisa digunakan untuk cas juga. Ada penyimpanan tapi tidak ada cup holder di situ. Ini manual untuk shifternya, dan parking brake-nya masih mechanical. Di sini ada penyimpanan juga. Yang warnanya dia coklat. Kelihatan lebih keren sih ya. Di sini perpaduan antara warna coklat dan hitam. Menurut saya ini kelihatan lebih mewah sih. Di sini ada penyimpanan juga. Dan sini soft touch. Oke, joknya seperti ini. Dia adjustable ya untuk headrest-nya. Oke, posisi mengemudi sangat nyaman menurut saya untuk Avanza ini, karena sudah dilengkapi dengan tilt steering. Nah, tapi memang belum teleskopik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di bagian sisi kabin pengemudi. Kita lanjut ke bagian tengah ya teman-teman. Oke, untuk Avanza ini bisa mengakomodasi 7 orang penumpang. Nah, di sini sudah ada double blower ya. Ini penting banget ini untuk mobil 7-seater tuh, double blower tuh penting banget. Kenapa? Karena biar yang belakang itu terasa nyaman juga kalau kita berkendara ya. Karena kalau nggak ada ini, wow, panas juga lama-lama. Oke, untuk joknya seperti biasa tadi sudah saya jelaskan bahwa ini sudah di retrim. Jadi memang lebih mewah sih kelihatannya ya. Posisi duduknya ini lipatnya dia 50% ya, 50-50. Jadi kalau dilipat tuh dia seperti itu, 50. Jadi lebih enak masuk ke belakangnya. Untuk headrest dia bisa diatur tinggiannya. Seperti ini layoutnya teman-teman ya. Untuk door trimnya dia hard plastik semuanya. Ada cup holder yang banyak di sini ya, ada bisa 1, 2, bahkan bisa 3 kayaknya di sini nih. Ini ada speaker biasa di handle, dan ini ada power window. Oke, karena 7-seater jadi di belakang itu sebenarnya ada kursi lagi ya. Jadi nanti kita lihatnya dari bagasinya aja. Kebetulan memang di situ ada bawa galon ya, jadi teman-teman bisa lihat nih muat berapa galon di belakang itu. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Sekarang kita akan bahas mengenai bagasinya. Nah, itu ada kamera parkir, mundur ya, ini handle-nya.
Oke, seperti itu. Dan ini dia bagasinya dari Avanza ini. Cukup luas ya kalau joknya dilipat. Jok lipatannya itu 50-50 ini. Ini bisa 150%. Jadi rata semuanya. Dan ini muat 1 2 3 4 5 galon air ya. Oke, teman-teman, bisa lebih lagi nih ya. Kalau kita pepetin ke samping dan di sini itu bisa muat mungkin antara 6 galon. Ya, untuk keluarga kecil kalau misalnya jok belakangnya nggak kepake, ini bisa digunakan untuk penyimpanan barang yang lebih besar. Bahkan teman-teman yang mungkin punya usaha ya, dagang ya, silakan, ini bisa dijadikan untuk buka bazar. Seru juga punya mobil kayak gini ya. Ya, untuk keamanan safety-nya itu dia udah seat belt di depan, baris kedua dan baris ketiga. Oke, semuanya sudah lengkap dengan seat belt. Baris keduanya juga sama, dia 3 titik semuanya. Di barisan ketiga ini sebenarnya sini udah ada cup holder ya, 2. Di sebelah sini juga ada 1, yang sebelah sana 2, di sini 1. Penyimpanan seperti ini ya. Terus tidak ada yang unik lagi, tidak ada yang aneh lagi di bagian belakang, hanya penyimpanan seperti ini, tidak ada di bawahnya. Oke, ban serep ada di bawah ya teman-teman, di situ. Dia cara bukanya kalau nggak salah pakai kunci khusus lagi dia bagian situ ya. Oke, begitulah kurang lebih bagian belakangnya. Sekarang kita bahas bagian mesin. Oke, kita lanjut ke depan. Oke, untuk buka kapnya seperti ini. Ya, oke teman-teman, ini kita sudah ada di depannya ruang dapur pacu dari Toyota Avanza tipe G 1300 cc ini. Ya, seperti ini penampakan dari dapur pacunya. Oke, memang agak sedikit kotor, tapi ini masih bekerja dengan sangat baik. Ya, pertama ini adalah dual VTI. Yang kedua, dia sudah menggunakan drive by wire ya, jadi tidak ada tali gas lagi di bagian throttle bodinya. Kemudian dia sudah ada modul ABS, mana ini ya, dia sudah ABS pengeremannya. Dia ini memiliki daya seperti itu dan disalurkan masih ke roda belakang. Kalau yang terbaru kan dia sudah ke roda depan ya. Oke, itulah mesin dari Toyota Avanza tipe G yang 1300 cc ini. Ya, kurang lebih seperti itu review singkatnya mengenai mobil Toyota Avanza tipe G tahun 2017 ini. Silakan teman-teman ya, mungkin yang berminat silakan boleh searching cari di showroom-showroom terdekat ya, atau boleh lewat toko-toko online yang sekarang sudah banyak tersedia di marketplace ya. Jadi silakan teman-teman bisa hunting-hunting ya. Kemudian kesimpulannya sih gini ya, untuk kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita lihat dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya tuh mobil ini desain oke ya. Teman-teman pasti setuju ya. Tapi ini kembali ke selera sih ya. Ada yang suka dengan desainnya, ada yang juga enggak. Tapi mostly orang Indonesia suka dengan desainnya. Terbukti penjualannya sangat laku. Yang kedua, kabinnya sangat luas ya. Jadi bisa mengakomodasi sekitar 7 orang. Yang ketiga, nyaman sih dikendarai. Ya, ini sangat nyaman dikendarai. Yang keempat, ya kalau dibilang untuk BBM konsumsinya nih masih dibilang bisa irit menurut saya. Oke, itu kelebihannya berdasarkan ya general aja lah. Kekurangannya mungkin ya oke lah, kekurangannya sih sebenarnya sih nggak terlalu fatal ya. Tadi aja sih paling tuh grill depan ini ya, kalau teman-teman nggak hati-hati ya, kalau jalan di tempat kerikil-kerikil itu hati-hati ya. Jadi kemungkinan kalau batu kecil-kecil itu bisa terlempar dan masuk ke bagian grill itu dan bisa mengenai bagian kondensor atau radiatornya. Jadi itu harus hati-hati. Yang kedua mungkin ya karena ini mobil MPV ya, karena secara dimensi ini lebih tinggi, pastinya kalau nggak salah ini agak limbung ya di kecepatan tinggi kayak gitu ya. Jadi kecepatan tinggi teman-teman harus hati-hati. Kalau menurut saya sih nggak usah kenceng-kenceng lah, mobil ini emang buat keluarga ya. Kalau buat keluarga kayaknya nggak perlu kita kemudikan dengan terlalu cepat, dengan kecepatan tinggi lah ya. Jadi santai aja jalan dengan keluarga, senang-senang, nyaman dengan mobil ini ya. Mungkin menurut saya itu aja sih kekurangannya. Selebihnya ya silakan nanti teman-teman bisa rasakan sendiri.
Ya, oke, itu aja mungkin review singkat mengenai mobil Avanza ini. Yang suka silahkan tombol like-nya, yang belum subscribe dulu, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya. Oke, gitu aja teman-teman. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.